Langit malam di jalur lintas selatan Jawa mendung kelam, seperti menyimpan firasat buruk. Sebuah bas malam dengan lampu temaram melaju pelan menembus kabut tipis dan hawa dingin yang menggigit. Di dalamnya, para penumpang terlelap atau menatap kosong keluar jendela, mencoba mengusir lelah dari perjalanan panjang. Di bangku tengah, dua pria berseragam hijau TNI yang lusuh duduk diam. Serka Tama dan Kopda Danu, baru saja pulang dari pelatihan perang hutan di Kalimantan, memilih jalur darat karena ingin merasakan kembali denyut kehidupan sipil yang sudah lama mereka tinggalkan. Tiba-tiba, terdengar suara rem mendadak disertai bentakan kasar dari depan. Bas berhenti di tengah jalan gelap, dan dari balik jendela, terlihat 5 sepeda motor mengadang laju kendaraan. 10 pria bertubuh kekar, dengan atribut ormas GRIB dan sorot mata beringas, naik ke dalam bas tanpa permisi. Seorang dari mereka, berkepala pelontos dan bersarung senjata tajam, langsung berteriak, "Semua turunin dompet. Ini wilayah kami, jangan sok suci kalau lewat sini." Penumpang mulai panik. Seorang ibu memeluk bayinya erat, seorang remaja laki-laki menangis, dan sopir hanya bisa menunduk takut. Anggota ormas itu mulai memalak barisan depan, menodong, menjambak, dan menggeledah tas. Seorang pemuda yang mencoba membantah langsung dihantam gagang golok hingga tersungkur berdarah. Tama dan Danu saling berpandangan. Wajah mereka tetap datar, tapi tangan mereka mulai meremas lutut, tanda bahaya mulai terasa. Salah satu anggota GRIB berjalan ke arah tengah bas, menamparkan seorang wanita muda karena tak bisa menunjukkan uang. Wanita itu menjerit sambil menutupi pipinya yang memerah. Itu adalah titik batas. Serka Tama berdiri perlahan. "Cukup," katanya dingin, namun tajam seperti bilah komando. Anggota ormas yang menamparkan tadi menatapnya sinis. "Lu tentara ya? Mau sok jagoan di sini?" Tama tak menjawab, ia hanya bergerak cepat. Dalam sekejap, tangan pria ormas itu dipelintir ke belakang dengan kekuatan brutal hingga terdengar suara retakan. Jeritan pria itu memecah malam. Danu, yang sejak tadi diam, ikut berdiri dan menyapu dua ormas lainnya dengan tendangan bertubi-tubi ke arah perut dan leher. Kaca bas berguncang akibat tubuh mereka terbanting ke jendela. Panik langsung melanda kelompok ormas. 5 orang berusaha kabur ke pintu belakang, tapi Danu meraih salah satu tiang besi dan menggunakannya sebagai alat bantu serangan, menghantam lutut dan punggung mereka secara presisi. Tama meraih kursi penumpang, menariknya, dan melemparkannya ke arah pria bertubuh besar yang mencoba mengeluarkan parang. Semua terjadi dalam waktu tak lebih dari 1 menit. 10 preman yang awalnya menebar teror kini tak berkutik, tersungkur, merintih, dan menggeliat di lantai bas. Bas menjadi sunyi. Penumpang terpaku melihat 2 tentara itu berdiri di tengah lorong, tubuh mereka tegap dan napas tetap stabil. "Kami bukan pahlawan," ucap Danu pelan. "Tapi kalau kalian pikir kami akan diam melihat rakyat ditindas, kalian salah besar." Tama menatap ke arah salah satu anggota ormas yang sekarat tapi masih berusaha meraih saku celananya. Ia menendang saku itu, dan benda kecil terlempar ke bawah kursi. Saat Tama mengambil benda itu, matanya menyipit. Sebuah flash disk hitam dengan label lusuh, data komando. Rasa penasaran langsung menjalar di benaknya. Ini bukan sekadar perampokan jalanan biasa. Ini awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka berdua saling pandang, dan malam itu, dalam kesunyian bas yang baru saja diselamatkan, keduanya tahu, perjalanan pulang mereka baru saja berubah menjadi misi. Langkah kaki mereka menggema saat bas berhenti di pos polisi terdekat. Serka Tama dan Kopda Danu menyerahkan para anggota ormas GRIB yang telah dilumpuhkan, sebagian dengan luka parah. Polisi sempat terdiam saat melihat tubuh-tubuh yang babak belur itu. Salah satu perwira mendekati Tama dengan tatapan waspada. "Ini, kalian yang lakukan?" tanya polisi itu pelan. Danu hanya mengangguk. Mereka menodong penumpang. "Kami hanya bela diri." Suara Tama dingin, tanpa rasa bangga sedikitpun. Di tengah pemeriksaan singkat, Tama menarik flash disk dari sakunya dan menunjukkannya pada Danu. "Kau tahu instingku bilang apa?" bisiknya. Danu mengangguk pelan. Masalah ini belum selesai. Mereka pun meminta izin untuk melanjutkan perjalanan, namun sebelum pergi, salah satu polisi muda diam-diam berbisik, "Kalian sebaiknya hati-hati, orang-orang itu bukan ormas biasa. Mereka punya pelindung di atas sana." Sesampainya di rumah singgah militer di Yogyakarta, Tama langsung mencolokkan flash disk itu ke laptopnya.
Butuh waktu beberapa detik hingga file pertama terbuka, sebuah dokumen bertajuk Operasi Kupu-Kupu Hitam. Isinya mengejutkan, data pengiriman senjata ilegal, aliran dana dari sebuah yayasan politik, hingga foto pertemuan antara pimpinan GRIB dengan seorang pengusaha ternama dan beberapa politisi yang tak asing di layar televisi. Di sudut dokumen ada cap merah, rahasia besar, jangan sebar. Danu terdiam menatap layar. Ini bukan cuma soal preman jalanan. Ini jaringan. Tama mengangguk, dan jaringan ini dikendalikan dari pusat. Mereka menemukan satu dokumen yang paling mengusik, daftar nama, anggota kehormatan, GRIB. Di antara nama-nama itu, ada satu yang mencolok, Mayor Jenderal Purn RM Darmawan, mantan petinggi TNI yang kini aktif di dunia politik. Nama yang punya reputasi keras dan penuh kontroversi. Jika benar dia ada di balik ini, ujar Danu sambil mengepalkan tangan, maka kita sedang menyentuh api yang tak boleh disentuh. Namun bagi Tama, ini bukan tentang boleh atau tidak. Kalau dia mencederai kehormatan seragam ini dengan membiarkan ormas preman menghina rakyat, maka dia bukan bagian dari kita lagi. Malam itu mereka tak bisa tidur. Setiap dokumen yang mereka buka semakin menggambarkan betapa besar dan berbahayanya jaringan GRIB, bukan sekadar preman jalanan, tapi alat kekuasaan yang bisa digunakan untuk tekanan politik, pemerasan pengusaha, hingga pengendalian wilayah. Mereka sadar satu hal, tidak bisa membawa ini ke media, tidak bisa percaya pada institusi biasa. Jalan satu-satunya adalah menyelidiki sendiri. Sebelum fajar menyingsing, Tama dan Danu sepakat memulai langkah pertama, mencari tahu di mana markas pusat GRIB berada. Bukan markas abal-abal, tapi markas inti yang disebut dalam file sebagai sarang macan hitam. Tempat di mana mereka menyimpan senjata, merekrut pasukan bayaran, dan mengatur segala operasi. Dan untuk itu, mereka harus turun langsung ke perut kota, tempat di mana hukum bisa dibeli dan peluru tak mengenal seragam. Malam berikutnya, dengan pakaian sipil dan identitas samaran, Tama dan Danu memasuki kawasan industri tua di pinggiran kota Solo, mengikuti koordinat samar yang ditemukan dalam file bertanda sarang macan hitam. Daerah itu nyaris tak berpenghuni setelah maghrib. Lampu jalan mati, dinding-dinding gudang penuh grafiti, dan suara jangkrik seperti irama kematian. Mereka tahu, satu langkah salah bisa berarti peluru di kepala. Gudang yang dituju tampak seperti bangunan terlantar, namun Tama memperhatikan satu detail kecil, sepeda motor besar dengan plat nomor palsu diparkir rapi di samping, dan kamera kecil tersembunyi di sudut atap, mengawasi siapapun yang mendekat. Ini bukan gudang kosong, bisik Danu. Ini markas. Mereka mundur sejenak, lalu menyusup dari jalur drainase di belakang, menyelinap melalui terowongan sempit yang tembus ke bawah lantai beton. Di dalam, mereka menemukan kenyataan yang jauh lebih berbahaya. Gudang itu bukan sekadar markas, tapi pusat operasi militer gelap. Peti-peti berisi senjata laras panjang, granat, dan rompi taktis berlogo GRIB ditumpuk rapi. Di pojok ruangan, ada dinding penuh peta wilayah dengan tanda merah, kawasan pasar, terminal, pelabuhan, bahkan kantor kelurahan. Semua telah ditandai sebagai wilayah pengaruh. Saat Danu membuka loker besi besar, mereka menemukan dokumen fisik, daftar pengiriman senjata, jadwal pelatihan milisi sipil, dan foto-foto pelatihan di hutan oleh instruktur bertopeng. Namun satu foto paling mengejutkan, seorang jenderal pensiunan tersenyum sambil berjabat tangan dengan pimpinan GRIB, dengan spanduk bertuliskan, Deklarasi Kemerdekaan Ekonomi Rakyat. Semua ini bukan sekadar bisnis gelap, ini adalah operasi ideologis, kekuatan bayangan yang menyiapkan kekacauan nasional. Namun aksi mereka tidak berlangsung lama. Suara langkah kaki dan komunikasi radio mulai terdengar dari atas. Pergerakan di area barat, siaga 1, seseorang berteriak. Tama dan Danu tahu waktu mereka habis. Mereka menyusup ke lorong bawah tanah, namun sebelum keluar, Danu menyusupkan satu flash disk cadangan ke panel listrik gudang, menyalin seluruh isi server internal dalam diam. Pelarian mereka nyaris gagal ketika seorang penjaga melihat bayangan mereka di lorong. Terjadilah kejar-kejaran intens dalam gelap. Peluru-peluru menghantam dinding dan baja. Dengan sisa napas dan teknik bertempur diam-diam, Tama berhasil menjatuhkan dua penjaga di lorong sempit, sementara Danu mengalihkan perhatian dengan melempar pipa besi. Mereka akhirnya lolos keluar gudang, menyusuri kanal air dan keluar di jalan sepi berkilometer dari lokasi awal. Dengan pakaian basah dan tubuh luka-luka,
mereka tiba di rumah rekan lama, Letda Raffi, mantan Intel Kostrad yang kini hidup diam-diam sebagai mekanik. Raffi menatap mereka lama sebelum berkata, "Kalian baru saja membuka pintu neraka. Tapi kalau kalian serius mau masuk lebih dalam, kalian nggak bisa cuma berdua." Tama menatap langit malam, pikirannya tak bisa tenang. Apa yang mereka temukan di gudang itu lebih dari sekadar kejahatan jalanan. Ini adalah ancaman terhadap Republik. Dan sekarang, mereka tak hanya diburu oleh preman, tapi juga oleh para petinggi bayangan yang ingin negara ini berada dalam kendali kekuasaan gelap. Pagi itu, Letda Raffi membuka sebuah lemari tua yang tersembunyi di balik rak onderdil. Di dalamnya tergantung rapi 2 senapan serbu SS-2V5, pistol Glock, dan beberapa peralatan intai militer yang tak pernah terdaftar secara resmi. "Dulu kita pakai ini waktu operasi penyusupan ke Aceh," gumam Raffi. Danu mengangguk sambil mengecek pelatuk. Mereka sadar, untuk masuk lebih dalam, tak bisa lagi hanya bermodal nyali dan tangan kosong. Berdasarkan data yang mereka ambil malam sebelumnya, GRIB menyimpan armada kendaraan dan logistik berat di sebuah gudang lama di Karanganyar. Tapi informasi yang paling mencengangkan adalah rencana penyerangan ke markas polisi dan kantor pemerintah daerah dalam waktu dekat, bagian dari Operasi Kuning Langit, upaya mengacaukan stabilitas lokal dan memaksa pemerintah membuka ruang negosiasi dengan kekuatan sipil bersenjata. Malam itu, mereka bertiga menyusup ke gudang Karanganyar. Letaknya di tengah kebun tebu yang sunyi, dijaga ketat oleh pria-pria bersenjata. Dengan formasi menyebar, Tama bergerak ke sisi barat, Raffi menyusup dari atas atap, dan Danu diam-diam memotong arus listrik utama. Dalam hitungan menit, lampu padam. Dalam gelap, tubuh-tubuh dilumpuhkan satu persatu, tanpa suara, tanpa ampun. Ini bukan perkelahian biasa, ini perang kecil. Namun misi berubah total ketika mereka mendengar teriakan dari dalam ruangan utama. "Lepaskan kami hanya buruh." Ternyata GRIB menahan belasan orang, sopir truk, relawan logistik, bahkan wartawan lokal, yang dianggap tahu. Terlalu banyak. Gudang ini bukan sekadar tempat penyimpanan, tapi kamp penyiksaan dan interogasi. Di dinding, tertempel daftar nama-nama yang harus dibungkam, dan beberapa sudah dicoret merah. "Mati!" Tama marah. Ia menyergap langsung ke ruang utama bersama Raffi, menyerbu 2 penjaga dan menembak tepat ke arah senjata mereka. Danu menembakkan gas asap dari botol rakitannya, menciptakan kekacauan. Para tahanan panik, penjaga kalang kabut, dan suara tembakan menggema hingga keluar ladang. Dalam hiruk-pikuk itu, mereka menyelamatkan semua tahanan dan membakar sebagian dokumen dan senjata sebelum pergi. Mereka tahu tempat itu tak bisa dibiarkan hidup. Namun keberhasilan itu hanya sementara. Saat melarikan diri, mereka dikepung oleh kendaraan taktis GRIB yang datang sebagai bala bantuan. Baku tembak brutal tak terhindarkan. Danu tertembak di lengan, tapi tetap bertahan. Raffi melempar granat asap terakhir dan mereka menunggangi truk tua untuk kabur menerobos pagar ladang, diburu peluru dari belakang. Mereka selamat, tapi luka mereka lebih dari sekadar fisik. Di tempat persembunyian baru, Tama melihat mata Danu yang muram. Kalau mereka sudah berani main tahanan dan penyiksaan, ini bukan lagi soal organisasi preman, katanya. Raffi menyela, "Kita sedang berhadapan dengan kekuatan yang mungkin punya dukungan orang dalam. Bahkan mungkin, dari dalam militer sendiri." Diam menggantung di antara mereka. Dunia yang mereka kenal sebagai tentara kini tampak asing, dan musuhnya mungkin jauh lebih dekat dari yang mereka kira. Pagi itu, suasana di rumah persembunyian terasa lebih sunyi dari biasanya. Danu duduk dengan lengan diperban, menatap kosong ke arah televisi yang menyiarkan berita tentang kebakaran misterius di gudang Karanganyar. Gudang kosong terbakar hebat. Polisi menduga korsleting listrik, kata penyiar. Tidak ada satupun penyebutan tentang penyelamatan tahanan, senjata ilegal, atau GRIB. Semua direduksi jadi kecelakaan biasa. Mereka sudah kontrol media, bisik Tama geram. Letda Raffi menerima telepon dari sumbernya di intelijen, ada perintah internal untuk memburu 3 orang tak dikenal, yang mencurigakan, dengan deskripsi yang sangat mirip mereka. Tapi yang paling mengejutkan adalah nama yang muncul di balik perintah itu, Kolonel Bambang Surya, petinggi Intel yang dulunya atasan Tama dan dikenal sebagai loyalis keras Mayor Jenderal Purn Darmawan. "Kita tak lagi hanya diburu preman. Kita diburu oleh sistem," ujar Raffi, matanya tajam penuh dendam. Tama, yang biasanya tenang,
kini mulai memperlihatkan sisi gelapnya. Kalau seragam sudah dikotori pengkhianat, maka tak ada lagi arti pangkat di pundak. Yang ada cuma kehormatan, atau pengkhianatan. Mereka memutuskan untuk melakukan langkah nekat, menyusup ke pos intelijen di Semarang, tempat data internal dan komunikasi rahasia GRIB diyakini disimpan, tersembunyi dalam jaringan militer. Malam itu mereka bergerak, menyamar sebagai petugas logistik, mereka masuk ke kompleks militer dengan kartu akses yang dicuri dari seorang perwira korup. Di dalam ruang data bawah tanah, mereka menemukan bukti kejut, komunikasi terenkripsi antara Kolonel Bambang dan pimpinan GRIB, berbicara soal operasi bersih darah, rencana pembunuhan tokoh-tokoh sipil dan militer yang menolak kerjasama dengan jaringan hitam. Namun sebelum mereka sempat menyalin semua data, alarm berbunyi. Pintu otomatis terkunci. Mereka terkepung. Di layar monitor muncul wajah Kolonel Bambang, dingin dan angkuh. Kalian pikir bisa membongkar semua ini dan tetap hidup. Kalian bukan pahlawan. Kalian hanya 2 ekor anjing yang menggonggong. Tapi yang tak ia duga, Danu menyelipkan granat magnetik ke sistem panel saat masuk. Ledakan menghancurkan penguncian, dan mereka melarikan diri lewat ventilasi. Kejaran berlangsung, hingga ke pelabuhan tua, di mana kendaraan militer mengejar mereka dengan brutal. Tapi dengan bantuan Raffi yang menyabot pelacak GPS kendaraan, mereka berhasil menghilang. Mereka tahu, mulai saat ini, mereka tak bisa kembali ke markas, tak bisa menghubungi atasan, bahkan tak bisa percaya pada institusi. Mereka adalah hantu dalam perang yang tak terlihat. Malam itu, mereka bersembunyi di pinggiran Demak, di rumah seorang jurnalis bawah tanah yang dulu pernah diselamatkan Tama dalam operasi di Timor. Sang jurnalis, Vira, membuka laptopnya dan berkata, "Aku bisa bantu sebarkan ini. Tapi jika kita buka semuanya sekarang, mereka akan hapus kita semua sebelum pagi." Tama menjawab pelan, "Bukan waktunya meledakkan bom. Kita harus membuat mereka hancur dari dalam dulu." Dan disitulah misi mereka bergeser, bukan sekadar membongkar jaringan GRIB, tapi memecah belah kekuatan internal yang menopangnya. Mereka kini berburu bukan hanya bukti, tapi orang-orang kunci, para pengkhianat berseragam yang menjaga kekuasaan di balik bayang-bayang Republik. 3 malam setelah pelarian dari Semarang, suasana menjadi lebih mencekam. Di bawah langit kelabu Demak, Tama, Danu, dan Raffi duduk mengelilingi meja tua di rumah Vira. Di tengah meja tergelar peta-peta, foto-foto satelit, dan hasil sadapan dari markas intel yang mereka ambil. Target kita jelas, menghantam jantung logistik GRIB, menghancurkan pendanaan mereka, dan memutus aliran senjata, ujar Tama. Dan kita akan mulai dari dalam, dengan orang mereka sendiri. Vira menyusupkan informasi penting, seorang ex-anggota GRIB bernama Bowo, kini kecewa dan bersembunyi setelah keluarganya dibungkam oleh sesama anggota. Dia tahu jalur suplai uang dan siapa pengusaha besar yang diam-diam membiayai operasi mereka. Dalam pertemuan rahasia di sebuah rumah makan kumuh di Pati, Bowo mengungkap satu nama mengejutkan, Rudi Santosa, Taipan Property yang dikenal dekat dengan beberapa elit partai dan jenderal pensiunan. Rudi bukan cuma donatur, dia otak finansialnya, kata Bowo gemetar. Operasi dimulai. Di tengah malam, Raffi dan Danu menyusup ke gudang besar milik perusahaan logistik Rudi di Kendala, menemukan kontainer berisi senjata otomatis dan amunisi yang tersamar sebagai material konstruksi. Mereka tidak meledakkannya, tidak kali ini. Sebagai ganti, mereka menanam kamera rahasia dan alat pelacak. Mereka ingin mengikuti aliran senjata itu, melihat siapa yang menerimanya, mencatat semua keterlibatan. Sementara itu, Tama bergerak sendirian ke Jakarta. Dengan identitas palsu, ia masuk ke salah satu acara pertemuan elit bisnis tempat Rudi Santosa dijadwalkan hadir. Dari balkon hotel, ia memotret Rudi sedang berjabat tangan dengan seorang pensiunan jenderal bintang 3, lalu masuk ke ruangan tertutup. Informasi ini dikirim ke Vira yang langsung menyebarkannya ke jaringan jurnalis bawah tanah. Dalam hitungan jam, media sosial penuh spekulasi, Taipan Property terkait organisasi bersenjata. GRIB panik. Dalam waktu singkat, mereka mulai memburu siapapun yang mereka curigai sebagai pembocor. Beberapa anggota dibunuh dengan sadis dan dibuang ke sungai. Namun serangan balasan justru datang dari dalam tubuh mereka sendiri. Friksi antara kelompok lapangan dan jaringan politik makin terbuka. Uang menghilang, pengiriman senjata tertunda, dan keretakan mulai muncul. Namun kekacauan itu juga membawa risiko.
Letda Raffi dikepung oleh 5 orang misterius bersenjata saat hendak kembali dari kendala. Dalam baku tembak di gang sempit, ia terluka di paha dan hanya bisa lolos berkat bantuan dari pemuda lokal yang diam-diam mengagumi tentara. Raffi berhasil kembali ke Demak, namun kondisinya kritis. Mereka mulai balas. "Kita harus akhiri ini cepat," ujar Danu dengan suara tajam. Tama pun membuat keputusan besar, "Kita bongkar semuanya sekaligus." Mereka mengirim data lengkap yang mereka miliki, daftar nama donatur, rute senjata, dan rekaman suara Kolonel Bambang, ke satu pihak yang selama ini mereka hindari, seorang jenderal aktif TNI yang dikenal bersih dan membenci ormas bayangan, Letjen Anwar, Komandan Kodiklat TNI. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Markas Besar TNI mengeluarkan perintah operasi rahasia, Operasi Petir Senyap. GRIB tak tahu bahwa badai sedang menuju. Dan kali ini, mereka akan dihadapkan bukan oleh 3 tentara tersesat, tapi oleh kekuatan negara yang bangkit untuk merobek jantung kegelapan. Pukul 2 dini hari, di landasan udara tak dikenal di Jawa Tengah, 6 helikopter Black Hawk tanpa tanda pengenal lepas landas dalam formasi senyap. Di dalamnya, puluhan prajurit berpakaian hitam dengan emblem kecil bendera merah putih di lengan kanan bersiap. Di bawah kendali langsung Letjen Anwar, operasi ini hanya diketahui segelintir jenderal aktif. Tujuannya jelas, menghancurkan GRIB sampai ke akarnya. Tama, Danu, dan Raffi, meski bukan bagian dari struktur resmi operasi, ikut serta sebagai penunjuk jalan. Luka Raffi masih dibalut, tapi semangatnya membara. Mereka semua tahu, ini bukan lagi sekadar misi pembalasan. Ini penegakan kehormatan TNI yang selama ini dikotori oleh para pengkhianat berseragam dan ormas bayangan yang merasa kebal hukum. Target pertama, markas pusat GRIB di pinggiran Solo, sebuah kompleks semi-militer yang dilengkapi pos jaga, CCTV, dan barikade. Dalam gelap malam, pasukan TNI bergerak cepat, menyusup dari berbagai arah. Dalam hitungan detik, ledakan senyap meledakkan gardu listrik. Lampu padam total. Lalu, kilatan tembakan senyap dan teriakan panik memecah keheningan. Para anggota GRIB tak sempat mengangkat senjata, mereka dilumpuhkan satu persatu tanpa ampun. Di salah satu ruangan utama, mereka menemukan ruang konferensi bawah tanah berisi dokumen rahasia, peta operasi, bahkan bukti transaksi antara GRIB dan beberapa petinggi sipil. Danu masuk dan menemukan ruangan penyimpanan senjata ilegal, penuh senjata serbu, RPG, bahkan drone taktis. "Mereka siap perang sipil," gumamnya ngeri. Tak ada ampun, semua dimusnahkan. Sementara itu, pasukan kedua menyerbu villa mewah milik Rudi Santosa di kawasan Batu. Rudi sempat mencoba kabur lewat terowongan bawah tanah, tapi gagal. Ia tertangkap hidup-hidup oleh satuan khusus dan langsung diterbangkan ke markas militer untuk diinterogasi. Tak lama berselang, satu persatu nama besar yang terlibat dalam skema pendanaan ormas diseret keluar rumah mereka. Tangis, teriakan, dan siaran langsung di media sosial membuat publik terkejut. Ini bukan penangkapan biasa. Ini pembersihan. Tapi Kolonel Bambang belum tertangkap. Dia kabur sejak seminggu lalu, menghilang bersama pengawalnya. Namun jejaknya ditemukan oleh Vira, sinyal satelit menunjukkan helikopter pribadinya mendarat di daerah pegunungan di perbatasan Jawa Barat. Letjen Anwar mengirim tim kecil elit, termasuk Tama dan Danu, untuk memburunya langsung. "Orang ini harus dihentikan. Dia simbol dari segala pengkhianatan," ujar Anwar dingin. Pengejaran berlangsung 2 hari, melintasi hutan, lembah, dan desa terpencil. Hingga akhirnya, di sebuah pondok kayu tua di tengah ladang teh, Tama dan Danu berhasil mengepung Kolonel Bambang. Terjadi duel senyap. Tembakan hanya satu, dari pistol Danu yang menembus dada Bambang. Pria itu roboh, darah mengalir di lantai kayu. "Ini, bukan akhir," katanya dengan napas terakhir. Tapi bagi Tama, ini cukup. Cukup untuk menutup luka yang lama menganga. Saat fajar menyingsing, di layar televisi nasional terpampang berita, GRIB dibubarkan paksa, jaringan preman militer runtuh. Tapi lebih dari itu, ada suara rakyat yang kembali percaya. Di tengah bayang-bayang malam, 3 tentara, yang awalnya hanya hendak pulang naik bus, telah mengubah arah sejarah kecil negeri ini.